Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Baik para akhwat, para muslimah yang semoga dirahmati Allah, kita lanjutkan daurah kita. Kita kembali lagi kepada buku panduan. Dan mungkin kita percepat sedikit ya, biar kita masuk ke pembahasan inti. Jadi ini saya jelaskan ringkas-ringkas. Kita masuk ke bab fitrah wanita ingin cantik dan berhias siapapun itu. Jadi memang ya perempuan seperti itu. Ya sebagaimana firman Allah, kun man harrama zinatallahi allati akhraja li ibadihi wat thayyibati minar rizq. Siapa yang mengharamkan perhiasan Allah yang telah dikeluarkan untuk hamba-hambanya. Demikian juga ya Bani Adam khuzu zinatakum, pakailah pakaian yang indah. Seperti itu. Cuma yang dilarang adalah berhias dengan berhiasnya orang jahiliyah, wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula. Nah, jadi intinya kalau kita bicara tentang kecantikan atau estetika, justru Islam itu sangat memperhatikan estetika dan kecantikan, sehingga ini jadi motivasi ya bagi ibu-ibu, karena kadang-kadang ada juga yang tidak terlalu peduli kecantikan, tidak terlalu peduli penampilan. Ada yang bilang saya memang dari sananya udah jelek gitu. Jadi buat apa lagi saya berhias? Buat apa lagi saya memperhatikan penampilan? Tidak ya. Muslimah harus memperhatikan penampilan. Ya, terutama depan suaminya atau terutama ketika di depan para akhwat seperti ini. Ya, dan karena ada yang salah paham. Ini kita perlu luruskan. Ya, ada yang salah paham. Kalau contoh misalnya berhias, kalau memang berhias hukum asal untuk suami, tapi kalau memang dia acaranya seperti ini, dia tidak berjumpa dengan laki-laki, maka boleh di rumah dia berhias, kemudian dia pakai cadar, pakai masker, kemudian tidak terlihat oleh laki-laki, kemudian berkumpul dengan tempat seperti ini, nggak apa-apa berhias seperti itu. Yang lihat perempuan semua, tidak apa-apa. Demikian juga dengan banyak yang salah paham tentang hadis misalnya. Ini banyak yang salah paham. Perlu kita luruskan. Ya, contoh hadisnya adalah ayyumam ra'atin marrat ala qaumin, ya, ayyumam ra'atin tatabbabat. Perempuan manapun yang dia memakai parfum, kemudian marrat ala qaumin liyajidu min rihaha. Kemudian dia melewati laki-laki untuk mendapati baunya, fahiya zaniyah, maka dia pezina. Nah, ini banyak yang salah paham dengan hadis ini, yang mengira perempuan itu tidak boleh pakai parfum sama sekali. Dan akhirnya ada, ya insya Allah oknumnya, jadi ada yang perempuan itu akhwat dijauhi karena bau, mohon maaf. Ya, kenapa dia salah paham dengan hadis ini? Yaitu tidak boleh pakai parfum sama sekali. Dan tentunya Masya Allah, apalagi kumpul tempatnya Indonesia ini tropis ya, panas, keringetan, kumpul kajian, qadarullah yang hadir banyak ya, keringetan. Nah ini kan mengeluarkan kemudian angin semilir melewati ketiak gitu. Ini kan membuat dan sebagainya. Demikian juga dengan pakaian dan sebagainya. Ini salah paham ya, jangan sampai seperti itu muslimah. Karena perempuan boleh pakai parfum, bahkan di zaman Nabi ada parfumnya. Parfum laki-laki itu dia tidak berwarna tapi wanginya kuat. Parfum perempuan dia berwarna tapi wanginya tidak kuat. Ya, itu ada di zaman Nabi. Ya, dengan hadisnya yang kalau kita jelaskan agak panjang ya. Ini jangan sampai. Jadi Islam sangat memperhatikan penampilan. Contohnya adalah hadis innallaha jamilun yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah Maha Indah dan mencintai keindahan. Jadi Islam tengah-tengah. Jadi bukan sama sekali yang tidak juga nggak mau rawat diri, nggak mau apa seperti itu, nggak, harus cantik ya, harus cantik. Bahkan Nabi SAW saja laki-laki, dia meskipun hidupnya sederhana, tetapi memperhatikan penampilan. Jangan sampai penampilannya nggak enak dilihat,
kemudian dia bau, ya penampilannya kucel, minimal nggak enak dilihat. Bahkan Nabi SAW memperhatikan penampilan itu laki-laki. Contohnya hadis Nabi SAW, karena Rasulullah SAW yuksiru duhna ro'sihi. Nabi SAW yuksir artinya apa? Sering, banyak. Duhna ro'sihi, meminyaki rambutnya. Nabi SAW sering meminyaki rambutnya karena rambut beliau itu panjang. Rambut beliau itu tebal, bergelombang, panjang. Kalau disisir ke belakang sepanjang telinga, kalau dibelah sepanjang bahu, itu rambutnya Nabi. Supaya rapi, beliau sering meminyaki. Kemudian yukthiru, sering tasrihur lihya, sering menyisir jenggotnya. Karena jenggot Nabi itu lebat, jenggotnya lebat. Dan beliau sering sisir supaya rapi, enak dilihat. Jangan lebat, ya dibiarin kemudian bercabang kanan kiri. Kalau makan nasi nyangkut-nyangkut. Jangan. Ya. Nabi itu yuksiru tasrih lihya, sering nyisir jenggotnya, sering disisir. Sering yuksir ini. Sering supaya beliau penampilan. Karena lebat, sama kayak rambut. Jadi jangan sampai muslim jenggot panjang kemudian dengan bangga tapi dia bercabang kanan kiri, enggak rapi gitu. Disisir dong biar rapi, biar bagus gitu. Ya. Yuksirul qana, sering memakai tutup, dan sering juga memakai tutup kepala untuk melindungi rambut beliau. Ya. Dan juga baju-bajunya bagus. Bahkan Nabi SAW itu walaupun sederhana, ya, Nabi SAW sederhana. Ya, kadang-kadang enggak dapat makanan pagi harinya. Ya, bahkan enggak pernah kenyang. Kadang-kadang Aisyah mengatakan makanan kita aswadain, cuma air sama kurma saja. Tapi Nabi SAW punya jubah khusus bagus untuk hari raya dan sholat Jumat serta menerima tamu. Jadi enggak malu-maluin gitu. Jangan sampai, karena kita dapati beberapa akhwat juga terlalu berlebihan dalam enggak boleh berhias, sederhana dan sebagainya. Jangan, harus. Ya. Seperti itu enggak apa-apa. Ya. Kemudian juga ini jadi pertanyaan buat banyak pertanyaan ya. Apalagi katanya sih ini menyebar juga katanya kajian dan daurah itu ajang pamer outfit katanya nih. Nah, ya. Jadi kajian atau daurah seperti ini kan ajang pamer outfit ya, outfit terbaru, outfit yang bergengsi dan sebagainya. Ya. Lalu sekarang pertanyaannya gimana, boleh apa enggak kita nih pakai outfit terbaru, outfit yang bagus, merek ini yang lagi rame dibicarain di grup mak-mak gitu. Boleh apa enggak? Jawabannya boleh aja. Dan ini bukan sombong. Makanya terkait dengan penampilan sama kecantikan ini perlu kita bedakan. Ini perhatikan ibu-ibu, mbak-mbak juga ya. Ya sayang maunya ibu-ibu terus nih, mbak-mbak jadi ini. Ini perlu kita perhatikan terkait dengan penampilan wanita, apalagi wanita sangat memperhatikan penampilan. Ya. Perbedaan antara percaya diri sama sombong. Nah, ini kan. Jadi misalnya baru beli baju outfit bagus nih, dipakai terus. Saya ini sombong atau percaya diri? Bedanya apa? Jadi ada yang, saya sombong akhirnya pakai pakaian biasa. Nah bedanya adalah ada dalam hadis ini. Ringkas hadisnya saya jelaskan. Jadi ada seseorang bertanya kepada Nabi SAW, wahai Nabi, ada seseorang dia memakai pakaian bagus, ahsana siap. Dan perhatikan, bagus itu enggak mesti mahal ya. Ya. Bagus itu enggak harus mahal. Dia ahsana siap, dia pakai pakaian yang bagus. Kemudian dia keluar menjumpai manusia dengan pakaian bagusnya. Apakah ini sombong katanya? Apakah ini sombong? Maka Nabi SAW mengatakan itu termasuk tidak sombong. Kemudian beliau baru mendefinisikan, membawa definisi sombong. Al-kibru gomtun nas wa batarul haq. Yang namanya sombong itu adalah merendahkan manusia dan menolak kebenaran. Ini definisi sombong. Jadi kalau ada orang keluar pakai pakaian bagus dan gak mesti mahal, kemudian dia keluar berjumpai manusia dan mau tidak mau dia ada rasa percaya diri, ya karena dengan baju ini mungkin dia penampilan jadi bagus,
dengan baju ini mungkin nggak terlalu gemuk jadinya ya. Dia keluar menjumpai manusia, ini bukan sombong. Jadi tidak masalah ya ibu-ibu keluar dengan outfit yang mungkin selama ini jadi idaman. Ya jadi outfit yang selama ini pengen dia punya bagus apa. Memang ibu-ibu pengen, mbak-mbak juga pengen pakai yang bagus. Ya sesuai dengan kaedah-kaedah syariat tentunya. Dia keluar itu bukan sombong ini. Kemudian yang nonton pun jangan nuduh sombong banget sih outfit terbaru gitu ya. Ini pamer kan. Ya. Mentang-mentang ini yang di endorse sama artis fulanah gitu kan, pamer. Jangan, nggak boleh juga, itu suuzon namanya. Karena Nabi SAW bilang bukan sombong. Jadi jangan bilang juga ini kajian jadi ajang pamer outfit, enggak. Saya khawatir malah jadi suuzon malah nih. Karena Nabi sendiri bilang itu bukan sombong. Nah, tapi percaya diri. Karena dia memang tidak mungkin kan seseorang lebih percaya diri keluar dengan sesuatu yang bagus. Ya nggak bisa dibohongin begitu kan? Ya, apalagi sekarang ahwat sekarang kan bisa membedakan mana Supra, mana Avanza. Kan? Tentu beda kan? Beda. Kalau ngelamar bawa Supra sama Avanza. Itu sengaja kita sebut yang merek-merek merakyat gitu kan. Beda, tentu beda, percaya jelas beda, tidak bisa dipungkiri lagi, percaya dirinya beda. Nah ini percaya diri katanya, bukan, percaya diri itu, gak apa-apa ahwat ya. Yang membedakan tadi, gomtun nas wa batrul haq, merendahkan manusia dan menolak kebenaran. Jadi kalau dia pakai baju itu, kemudian dalam hatinya ada perasaan, saya nih bagus, outfitnya cocok kan, badan saya pakai outfit apapun cocok gitu, kamu beda. Ya kamu meskipun mahal, ya bodimu begitu tetap aja jelek gitu. Nah ini ya. Nah, coba lihat saya nih, saya pakai pakaian ini, saya pakai pakaian 50 ribuan aja cocok misalnya gitu ya. Nah, itu namanya sombong, sudah ada perasaan merendahkan manusia dalam hatinya. Dan kemudian ketika dinasehati tidak terima. Ya, kemudian batrul haq. Ya kamu boleh pakai itu ya, tapi jangan. Kamu boleh pakai outfit itu, tapi pas di kajian jangan ngomong itu terus dong gitu ya. Outfitnya itu aja gitu ya, jangan gitu. Ya, ini namanya sombong. Jadi dan kemudian yang membedakan antara sombong dengan percaya diri itu adalah di hati. Masalahnya tidak ada yang bisa membaca hati seseorang. Tidak bisa jadi kalau ada kekajian pakai outfit tertentu pertama kita jangan sombong, yang kedua yang melihat jangan nuduh pamer. Dari mana kita tahu hatinya? Apakah kita membelah dadanya untuk tahu? Ya, nggak tahu. Jadi jangan sombong, apalagi penampilannya biasa-biasa aja kecuali sombong. Tetapi sombong itu bisa dilihat dengan korinah. Ya, dengan korinah gitu ya. Artinya tanda-tanda. Ya contohnya dia bicarain outfit ini terus dia lagi pakai gitu ya. Kemudian dia postingnya itu terus dan sebagainya. Nah seperti itu. Tapi intinya kita husnuzon ya, dan itu urusan orang terserah. Dan sekali lagi kembali ke definisi tadi. Ya, kembali definisi tadi, cantik itu adalah izana dzara ilaiha sarratu. Ingat kita ngaji, kita muslimah ya. Itu yang membedakan kita dengan orang awam yang enggak belajar agama atau kurang ilmu agamanya. Kita udah ngaji. Tetap kecantikan secara syariat jadi utama. Ya, insyaallah. Nah ini yang membedakannya, jadi itu demikian juga bukan hanya pakaian, pakai make up terbaru, mungkin pakai apa terbaru, ya penampilan, kecantikan terbaru, itu percaya diri bukan sombong, ya. Demikian juga dengan misalnya, contohnya dokter spesialis gitu kan. Nanti kalau dia datang ke rumah sakit bawa motor atau yang jelek-jelek, itu kan orang nggak percaya ini beneran dokter spesialis apa enggak, diragukan. Makanya supaya percaya diri kadang-kadang dia pakai mobil yang bagus kayak gitu. Dan dia yang penting tidak meremehkan orang lain. Dan dia tidak ngutang, tidak nyicil. Percaya diri, itu namanya percaya diri. Dokter, spesialis, dia penampilan bagus. Orang pasien lihat, kayaknya bagus, kokoh, berwibawa. Nah itu namanya percaya diri. Yang penting tidak merendahkan orang lain. Ini perhatikannya. Jadi ibu-ibu mulai sekarang tidak ada mbak-mbak ya. Kalau ada yang pakai outfit baru bagus itu kita jangan sombong dan jangan menuduh pamer-pamer seperti itu.
Kita lanjutkan ke tema selanjutnya, masih di buku panduan. Cantik itu sakit. Nah ini juga ya, ini istilah dulu ya. Kalau cantik itu sakit, ini istilah juga dalam bedah plastik. Nah ini istilahnya bedah plastik sebenarnya ya. Cantik itu sakit. Memang kalau mau cantik zaman sekarang tuh harus sakit. Ya minimal di facial kan sakit kan ya. Pas dikeluarin jerawat-jerawat kan katanya sakit. Belum suntik sana suntik sini sakit. Jadi apalagi operasi dan sebagainya seperti itu. Ya. Ya, bahkan operasi kecantikan sudah menjamur ya. Sampai ini konon katanya ya di Korea ada bahasa Koreanya itu. Orang Korea itu lebih baik miskin daripada jelek. Coba di searchingnya ada enggak? Lebih baik miskin daripada jelek di sana. Karena di sana tuh yang penting cantik katanya. Yang penting penampilan bagus. Meskipun mohon maaf ya. Nanti bisa di searching loh, bisa di searching. Meskipun mohon maaf dia tuh apa ya katanya sih cleaning service. Meskipun dia cleaning service, meskipun dia pekerja apa gitu ya, mungkin tukang parkir apa gitu, tapi katanya yang penting dia penampilan bagus katanya. Begitu katanya seperti itu. Nah istilah dalam ilmu bedah plastik ini bukan istilah ya, apa istilahnya anekdot. Cantik itu sakit, memang bikin cantik. Kan berbagai macam operasi. Ya, dan ini berbagai macam. Kalau kita cerita operasi ini banyak banget ya tekniknya ya. Ya mulai dari tadi perbaiki rahang atau maksiloplasial, kemudian perbaiki tulang belakang juga bisa supaya panjang, tinggi. Operasi hidung, rinoplasti, lip reduction, pengecilan bibir bisa ya. Kemudian facelift atau ridektomi untuk menghilangkan kerut di wajah, ditarik ke belakang. Otoplasti untuk tadi ya, untuk telinganya supaya simetris tadi seperti itu. Blefaroplasti untuk rekonstruksi kelopak mata. Kemudian operasi pada badan. Ini ada breast augmentation, operasi dada yang kita bilang tadi. Operasi dada ya, baik nanam silikon maupun menanam beberapa lemak-lemak. Ya, terapi autologus lemak. Ya, lemak sendiri dipindahin seperti itu. Ya, padahal kalau untuk memperbaiki bagian depan ya nggak mesti operasi. Kadang-kadang dengan workout melatih otot dada dia akan menjadi lebih besar sendiri dan lebih bagus, lebih tegap. Ya, jadi harus workout dan olahraga begitu. Ya, dan sering saya sampaikan bahwa skincare yang dilupakan oleh perempuan adalah olahraga. Nah, ini sering saya sampaikan ya. Skincare yang sering dilupakan oleh perempuan itu adalah olahraga. Karena olahraga itu membuat lebih glowing. Ya, akan keluar hormon endorfin lebih bagus. Kemudian juga ketika olahraga itu keringat keluar melalui pori-pori. Ini kan pembersih alami, facial alami. Keluar melalui apa? Keluar melalui pori-pori. Ya, demikian juga ketika olahraga maka otot menjadi kencang. Nah ini penting ibu-ibu ya atau mbak-mbak, kan pengen kulitnya kenceng ya. Nah kalau dalam ilmu kedokteran yang membuat kulit kencang itu adalah kolagen. Lapisan di bawah kulit kolagen. Makanya sekarang berbagai macam teknik skincare zaman sekarang kan ujung-ujungnya bagaimana kolagen biar bagus. Suntik kolagen lah, kemudian tanam benang itu kan untuk apa? Supaya dia terbentuk kolagen. Jadi yang bikin kulit kencang itu pertama lapisan kolagen di bawahnya. Nah satu lagi yang dilupakan yaitu lapisan otot di bawahnya. Seperti itu. Nah bagaimana supaya ototnya kencang? Nah ini workout olahraga. Ya jadi insya Allah dengan ototnya kencang, ya ototnya kencang, padat, berisi, maka kulitnya juga kencang. Ini yang banyak dilupakan ibu-ibu sama mbak-mbak. Olahraga skincare terbaik. Lebih glowing, keluar hormon endorfin, kulit lebih kencang, sering keringetan, facial alami nih sering keringetan. Facial alami, nggak usah sering-sering kemana? Dan berbagai macam nih teori nih. Makanya ibu-ibu harus ada jadwal olahraga, workout, ada jadwal nge-gym. Buat komunitas ibu-ibu. Ya, demikian juga katanya pengen bagian depannya bagus. Ini sering latih otot dada. Itu bagus sendiri nanti dia. Demikian juga latar belakang cerah, latar belakang baik. Itu kan tinggal melakukan berbagai macam gerakan-gerakan untuk untuk melatih otot belakang lebih baik. Ya, daripada nanti tanam sedot lemak transfer lemak dan sebagainya. Itu lebih bagus.
Ya, demikian juga terapi ada silikon, berbagai macam jenis silikon ya, kita loncatin aja ya. Dan yang lain-lainnya. Jadi intinya olahraga. Ya, olahraga insya Allah itu seperti itu. Kita lanjut ya. Kemudian di sini di buku panduan ya, di buku panduan definisi skincare. Nah, ini saya loncatin aja deh, ibu-ibu lebih paham nih mah. Ya, saya aja belajar dari istri ini macam-macam. Ada pembersih, pelembab, toner, tabir, anti-aging, eye cream, perawatan, produk whitening, eksfoliator, serum, essence dan sebagainya. Mungkin ini yang terapi yang ini aja, terapi yang invasif non bedah. Nah, ini mungkin istilah medis ya. Terapi laser. Nah, terapi laser ini ada laser ya, ada IPL, ada juga interpulse lightning, ini ada juga bedanya, nanti kita jelasin. Ya, radiofrekuensi, setrika wajah, suntik botox, filler dengan berbagai macam jenisnya. Filler kolagen, filler silikon, ya bahkan filler lemak juga. Kemudian kolagen stimulator, intinya entah bagaimana caranya supaya kolagennya nambah. Ya, supaya kolagennya nambah. Cuma perhatiin ya tadi penekanan kita jangan terlalu fokus pada kolagen. Ingat, otot juga bikin tambah kenceng. Ya, bikin tambah kenceng. Bahkan kencengnya semua bagian. Kalau olahraga. Karena kalau yang cuma facial ya kalau di muka aja. Ya, makanya ibu-ibu ya, mungkin kulit wajah bisa kenceng, tapi ada satu kulit yang tidak bisa sulit dimanipulasi. Ya, jadi ada kalau kulit wajah itu bisa dimanipulasi dengan macam-macam, bisa kenceng. Tapi ada satu kulit yang dia tidak bisa dimanipulasi, yaitu kulit bagian tangan luar, telapak tangan bagian luar. Ya, makanya itu cara scanningnya orang tuh, wajahnya kenceng 55, ya, tapi ternyata telapak tangan bagian luarnya keriput. Nah, keriput ini kelihatan banget ini, berarti fokus ke wajah tapi nggak pernah olahraga. Ini telapak tangan. Maka banyak ya tokoh-tokoh udah 55 bahkan 60 tapi masih muda. Tapi begitu ngangkat tangan kelihatan telapak bagian luarnya keriput. Wah, ini nggak bisa dibohongin. Ya, nggak bisa dibohongin ini. Ya, ini jadi nambah bahan nambah bahan evaluasi ibu-ibu. Jadi setelah lihat wajah putih banget langsung otomatis lihat tangannya. Oh iya ya. Ya. Karena telapak tangan ini nggak bisa ini. Ya, tidak bisa dibohongin. Ya, ini memang orang-orang yang belajar anatomi dan sebagainya yang paham. Nih telapak tangan, banyak kayak gitu. Wajah kenceng 55, pas ngangkat keriput. Nah, caranya supaya ini bisa juga olahraga ya. Kayak gitu. Kemudian juga ada tanam benang thread ya, ada juga tarik benang ya, ditarik ke belakang, ini sudah paham semua. Jadi intinya semuanya ini cocok-cocokan, tidak semuanya bisa pas seperti itu ya. Tidak semuanya pas. Dan masih banyak yang lain ya, contohnya suntik vitamin C plus kolagen, baik yang diminum maupun suntik, ada infus whitening. Ya, tiba-tiba muncul lagi infus kromosom. Waduh, apaan nih? Ada infus kromosom. Jadi dia mengimpus kromosom ya dengan gen macam-macam ini. Ya, ada pada kromosom 15 gen itu pemetaannya ribuan. Ya, yang intinya gen ini mengatur jumlah aktivitas sel melanosit di kulit kita. Ya. Artinya dia menghambat enzim tirosinase untuk membentukan melanosit, karena yang menentukan warna kulit kita adalah pigmen melanin yang diproduksi oleh melanosit. Ya, jadi yang menentukan warna kulit manusia itu adalah pigmen melaninnya yang diproduksi oleh melanosit. Makin banyak pigmen melaninnya makin hitam. Ya, makin nggak ada, makin seperti bule. Bule itu sebenarnya bukan putih ya, tapi dia kulitnya itu bening, nggak punya pigmen melanin sedikit banget. Makanya kalau kita dekati kulitnya bule, dia kan merah-merah. Bagian dalamnya lebih kelihatan ya, bagian dalamnya itu kelihatan. Merah-merah, bintik-bintik gitu kelihatan. Karena nggak punya melanin. Dan melanosit ini dia bekerja sesuai dengan DNA-nya. Produksi banyak atau sedikit seperti itu. Ya, jadi masih banyak. Infus kromosom itu untuk seperti itu tujuannya supaya
melanositnya ditekan. Demikian juga chemical peeling pakai peeling ya, pakai chemical, pakai physical bisa. Ya insya Allah ibu-ibu lebih paham seperti ini. Ya, ya bisa menyebabkan tadi ya scabbing ya seperti kepiting rebus dan yang lain-lainnya. Itu tekniknya ya, kita loncatin, kita lanjut. Kemudian bab selanjutnya ini paling penting tadi ya, selama suamimu ridho dengan kecantikanmu, tidak perlu terlalu peduli apa kata orang. Nah, jadi tadi kita sudah sampaikan yang penting ridho, dan yang paling penting dan tujuan utama cantik memang depan suami. Depan suami. Ya, jika suamimu ridho dengan parasmu, senang duduk dekatmu, rindu ketika jauh darimu, ya sadarilah itulah engkau cantik, tidak usah peduli apa kata orang, tidak usah hiraukan apa kata orang, karena suamimu sudah mengatakan cantik. Ya, ridho, suka dekat denganmu, suka ngobrol, kalau jauh itu rindu, nelpon dan sebagainya, ini namanya cantik. Ya, karena kalau terlalu peduli dengan kata orang, itu yang membuat tersiksa seorang perempuan. Itulah tadi ya, psikologi perempuan cantik tersiksa. Seperti itu. Ya, jadi intinya seperti itu. Ya, oleh karena itu dalam Islam hukum asalnya ya memang suami, kecantikan. Ya, dan bahkan banyak sekali hadis-hadis berbicara tentang ini, supaya berhias depan suami, cantik dan sebagainya. Kadang-kadang kita muslimah harus ingat, ya jangan sampai lomba-lomba cantik depan para perempuan saja. Ya, dan karena para muslimah kan pengennya seperti itu. Bagaimana kalau ada ajang-ajang ngumpul, arisan, kajian, apa dan sebagainya, harapannya begitu dia keluar itu dia buka cadar seperti rembulan yang menyinari satu ruangan. Dia paling cantik, paling kirus, paling tirus, paling apa kayak gitu kan. Seperti itu. Ya boleh sebenarnya, tapi tadi perhatikan kaidah dan yang penting suami. Ya, dan jangan lupa juga para istri, ya ini paling utama, dan ini semua kembali untuk para akhwat dan para muslimah. Supaya suami tambah sayang, tambah perhatian dan sebagainya. Ya, jangan sampai nanti ada ungkapan dalam bahasa Arab, ini ungkapan dalam bahasa Arab, ungkapannya berbunyi Ghazal fil kharij, kirdun fil bait. Ini terjemahnya memang mohon maaf ya agak-agak gitu. Ghazal fil kharij, rusa di luar rumah, kirdun fil bait, tapi kera dalam rumah. Ini memang pepatahnya gitu ya. Kalau sudah keluar rumah, masya Allah cantiknya, harumnya bagus, wangi, cantik, penampilan paling bagus, ya bajunya paling bagus, gerakannya paling bagus. Tapi kalau sudah dalam rumah, masya Allah, ya dalam rumah pakai daster, lusuh, robek, bau, ya parfumnya itu minyak angin, minyak gosok, itu parfumnya dalam rumah. Jangan, insya Allah ya, seperti itu. Insya Allah ibu-ibu udah paham ya, dan kita udah ngaji, udah paham insya Allah. Ya, dan ini semua dalam rangka mencari ridho Allah. Ridho Allah insya Allah ya. Demikian juga bab selanjutnya. Ini kita percepat semuanya biar kita langsung masuk ke yang kontemporer. Tidak ridho suaminya atau suaminya kelak, nah ini berarti untuk mbak-mbak ya. Tidak ridho suaminya terpesona dengan kecantikan wanita lain. Nah, ringkas dari pembahasan ini, kira-kira ibu-ibu di sini, mbak-mbak ya, kira-kira ridho enggak suaminya itu terpesona dengan kecantikan wanita lain? Tiba-tiba suaminya lihat, dia berhenti sejenak ngelihat, membayang-bayangkan, kemudian berharap gitu. Ridho enggak ibu-ibu? Enggak ridho kan? Berarti jangan membuat suami orang lain juga terpesona dengan kecantikan Anda begitu. Ya. Jadi kaedahnya ringkas seperti itu. Ya, jangan juga buat. Ya, tetapi kan yang bilang EGP emang gue pikirin yang penting gue cantik gitu kan. Nah, jangan gitu ya. Seperti itu. Insya Allah kaidah ringkas ya, itu kita loncatin lagi. Loncatin ya. Kita percepat ya. Kita fokus ke yang kontemporer. Kemudian ini juga bab selanjutnya renungan. Hilang kecantikan, hilang juga cinta. Jangan sampai begini. Ya, ibu-ibu, mbak-mbak ya. Dulu muda cantik, putih, glowing dan sebagainya. Tetapi mau sampai kapan? Mau sampai kapan cantik?
Kecantikan akan hilang di telan zaman, kemolekan tubuh akan dimakan oleh usia. Ya, kemudian kulit yang mulus akan keriput juga, ya, rambut juga akan memutih. Ya, kemudian juga tubuh yang tadinya bagus akan membungkuk. Ya, dan kemudian yang tadi masa depan makin suram, latar belakang semakin memburuk. Ya. Sampai kapan? Ya, sunatullahnya kecantikan pasti hilang, ibu-ibu, mbak-mbak. Mau sampai kapan? Coba kita lihat dulu ikon-ikon kecantikan zaman dulu kala, gimana nasibnya sekarang? Ya. Jadi sampai kapan? Ya, sampai kapan pengen cantik terus, pengen ini terus? Ya. Jangan sampai nanti hilang kecantikan, hilang juga cinta. Jangan sampai suami ya cintanya cuma karena cantik doang. Setelah cantik udah nggak cinta lagi, berkurang kecantikan, berkurang cinta, jangan sampai. Oleh karena itu buatlah suami cinta karena agama dan akhlak, berbakti, cari ridho suami, ya, tidak banyak nuntut dan sebagainya, ya. Karena namanya perempuan itu kalau tidak mencintai ya dicintai. Ya. Perempuan begitu. Kalau tidak mencintai dicintai. Kan itu rahasia perempuan. Rahasia perempuan adalah selalu memastikan suaminya cinta apa enggak. Suaminya berubah sedikit sikapnya, dia langsung gusar. Suamiku cinta apa enggak? Oleh karena itu pertanyaan seumur hidup perempuan adalah apakah suami saya masih cinta apa enggak? Itu kan pertanyaan seumur hidup perempuan. Sampai nenek-nenek itu pun masih nanya, kamu cinta saya enggak gitu? Ya, nanya-nanya, sampai nanya, pertanyaan, ya, Mas cinta saya enggak? Abang cinta saya enggak? Itu pertanyaan diulang-ulang sampai sudah tua. Perempuan seperti itu. Ya, sampai suami jenuh kadang-kadang jawab, loh, ini anak kita 5, 6, ini kan hasil cinta-cintaan gitu kan. Jadi jangan sampai para akhwat ya, hilang cinta, hilang juga kecantikan. Jadi sampai kapan? Bahkan para ulama, nah ini juga sekaligus ya, ini pembahasan panjang tapi saya loncatin aja ya. Sampai ada kisah saya bawakan di situ ya. Ya, mau saya bacakan nggak kisahnya nih nanti atau baca sendiri? Bagus kisahnya nih ya. Ya, saya bacakan aja deh biar bagus ya. Ada kisah nih, kisah di zaman sahabat. Ya. Dan itu saya bawakan dengan teks Arabnya di situ ya. Saya ringkas saja waktunya karena kita ngajar yang kontemporer ya. Jadi intinya di zaman Umar bin Khattab ada Abdurrahman bin Abu Bakar, anaknya Abu Bakar, dia berdagang ke Syam. Ketika berdagang di Syam, dia berjumpa dengan namanya Laila bintu Al-Judi. Dan dia sangat cantik. Dia tergoda-goda, kena mabuk cinta dan dia terkena penyakit X. Kemudian sekembalinya ke Madinah, ini zaman pemerintahannya Umar bin Khattab. Ya, kemudian sekembalinya dia ke Madinah, Umar bin Khattab kasihan lihat Abdurrahman ini kok dia bisa seperti itu ya. Dia buat puisi tentang Laila Al-Judi, ya. Ya, sampai-sampai akhirnya Umar bin Khattab berpesan kepada Sahibul Jais, in zafarta bil Laila bintul Judi ya, unwanan fadfa'ha ila Abdurrahman bin Abi Bakar. Kalau kamu menang dan dapat tawanan Laila bintu Judi, kasih Abdurrahman bin Abu Bakar. Dan ternyata menang. Di zaman Umar menaklukkan semuanya. Ya akhirnya dibawalah ke Madinah tawanan dan akhirnya Laila bintu Ajudi pun diserahkan kepada Abdurrahman. Fa'ajaba biha wa ataraha ala nisaihi. Dia jatuh cinta sama Laila Judi, dipuji-puji, bahkan dia dia melebihkan cintanya dibanding istri-istri yang lain. Hatta syaqauna ila Aisyah, sampai-sampai istri yang lain datang kepada Aisyah yang merupakan saudara kandungnya Abdurrahman. Ya, fa'atabat zalika, dia protes sama Aisyah. Ini Abdurrahman ini tergila-gila, tiap hari pasang buat puisi, buat apa. Akhirnya Aisyah datang kepada saudaranya Abdurrahman. Oh Abdurrahman, ini istrimu sama ini, jangan belah sebelah dong. Ya, apa kata Abdurrahman? Wallahi ka'annahi arsifu bi an yabiha hubbar rumman. Ya, demi Allah akan aku mengisap gigi-giginya bagaikan mengisap biji-biji delima. Karena kecantikan dan kemolekannya tubuhnya Laila bintu Al-Judi. Dipuji-puji sama Abdurrahman, dinasehati sama Aisyah, malah ngeyel, malah nyebutin puisi. Puisinya ka'anni arsifu bi an yaniba hubbar rumman, Masya Allah. Dinasehatin sama Aisyah. Ya. Dan qadarullah fa'asabaha waj'un saqatallahu qawaha. Akhirnya qadarullah Laila bintu Al-Judi ini tertimpa penyakit yang menyebabkan bibir bawahnya jatuh atau paralisis dalam ilmu kedokteran. Ini yang disebut dengan bibir dower. Ya.
Dia kena penyakit, mungkin kena infeksi virus biasanya sih kalau kita ya. Bibirnya doer ke bawah gitu. Ya, akhirnya kan jelek penampilannya. Akhirnya Abdurrahman pun fajafa hatta syakat ila Aisyah. Akhirnya Abdurrahman tuh sering kasar sama Al-Judi, nggak cinta lagi, sering kasar, sering apa. Akhirnya sekarang gantian, syakat ila Aisyah. Akhirnya sekarang bintu Al-Judi yang ngelapor ke Aisyah. Kebalik sekarang. Ya, ngelapor. Karena Abdurrahman udah nggak cinta lagi, bahkan kasar, bahkan nggak peduli, nggak apa, karena udah doer gitu ya. Doer ke bawah. Akhirnya Aisyah mengatakan faqalat lahu Aisyah. Aisyah nasihatin saudaranya ini. Ya Abdurrahman, laqad ahbabta laila fa'afratta fa'abghattaha. Wahai Abdurrahman, dulu kamu cinta luar biasa sama Laila. Sekarang kamu benci luar biasa. Fa'afratta, sekarang engkau sia-siakan dia. Sekarang ada dua pilihan. Fa imma antan sifaha wa imma antah juraha ila baitiha ila ahliha. Ya, ada dua kemungkinan. Sekarang engkau cinta dia seperti dulu atau engkau kembalikan kepada keluarganya. Akhirnya Abdurrahman pun kembalikan kepada keluarganya. Ini kisah ya. Jadi sudah ada sejak dulu kala. Jangan sampai hilang kecantikan, hilang juga cinta, seperti itu. Ya, dan ini kisah zaman dulu ya, yang akidah kita tidak boleh mencela Abdurrahman bin Abu Bakar karena sahabat, enggak boleh dicela. Yang namanya sahabat manusia juga, ya mereka punya salah. Ya, mereka pun saling menasehati gitu ya. Saling menasehati. Ya, intinya kita ambil kisah dari sini, jangan sampai hilang cinta, hilang juga kecantikan. Dan sampai kapan ya, ibu-ibu, mbak-mbak cantik sampai kapan? Bahkan ya, pertimbangan para ulama tentang skincare ini, ya, ulama yang cukup keras ya, nanti fatwa-fatwa ulama ya, yang ulama yang haram mutlak. Nah, ini ada, nanti saya bacakan fatwanya. Pertimbangan ulama ini, perhatikan ya, pertimbangan ulama yang lebih cenderung ke haram mutlak, semua hal ini, jangan sampai perempuan ini dia lupa kalau dia itu tua, dan dia itu lupa kalau dia itu mau mati. Jangan sampai. Dan wagharatkumul hayatud dunya, tertipu dengan kehidupan dunia. Makanya tadi contoh tadi, dia harusnya 55. Sebentar lagi kan 60. Nah, 60 itu kan usia manusia. Sebagaimana hadis Nabi SAW, a'marul ummati ma baina siti wa sab'in. Umurnya umatku itu 60-70. Itu kan sudah danger. Udah siap-siap. Ya dalam tanda kutip ya siap-siap mati bahasa itunya. Tapi karena dia 55, diubah jadi 25, dia lupa ingat mati. Dia lupa mempersiapkan kematian dan dia tertipu seperti itu. Nah, sehingga inilah ulama yang agak kenceng, agak keras. Oh, enggak boleh ini, haram. Jadi wanita lupa. Dan beliau pun berdalil, ulama itu pun membawa dalil, ya, sebagaimana larangan untuk mengecat rambut dengan warna hitam. Nabi SAW bersabda, istanibus sawat. Hindari warna hitam ketika menyemir rambut. Dan hikmahnya adalah supaya dia ingat dia itu sudah tua mau mati. Makanya jangan sampai dicat warna hitam. Nah, oleh karena itulah ini pertimbangan ulama yang dia itu kayak tadi botox menghilangkan kurutan, kemudian juga berbagai macam teknik operasi, ya, kemudian juga operasi kantong mata, ya. Ya, karena kalau ini salah satu yang bikin tua ini kan kantong mata ini nih. Ini bikin tua banget ini nih. Ya, kantong mata itu. Ya, banyak yang pengen memperbaiki supaya dinaikkan sedikit lah atau apa. Jadi takut gitu loh. Ini pertimbangan ulama sampai lupa. Ya. Sebentar lagi mati, mempersiapkan, tertipu terus begitu. Nah, sehingga tadi nanti kita jelaskan tentang tadlis tadi ya, menipu. Ya, makanya menipunya dikit-dikit aja gitu ya, Bu ya. Ini yang dikhawatirkan para ulama. Tapi nanti kita lihat fatwa-fatwa ulama yang lain, intinya jangan sampai lupa bahwasanya kita juga akan tua, persiapkan. Seperti itu. Baik, kita lanjutkan. Nah, ini kita mulai masuk ke kontemporernya insyaallah. Alhamdulillah kita masuk ke intinya ini ya. Kaedah operasi dan tindakan invasif kecantikan. Nah, ini juga penting. Tadi kita jelaskan ya, ini kalau ditinjau dari fikih dibagi 3 ya, perawatan kecantikan. Jadi ada yang non invasif, ada yang invasif non bedah, ada invasif bedah. Nah, ini kita bicara tentang kaedah invasif yang bedah.
operasi plastik. Nah, jadi ada dua tujuannya operasi, dan ini yang dilakukan teman-teman spesialis bedah plastik. Jadi pertama, operasi plastik untuk menghilangkan cacat dan aib. Yang kedua, operasi plastik untuk menambah kecantikan dan mengubah ciptaan Allah. Jadi kalau untuk menghilangkan cacat atau aib, ini hukumnya boleh, bahkan dianjurkan. Tapi kalau operasi plastik untuk menambah kecantikan tidak boleh, termasuk mengubah ciptaan Allah. Sampai-sampai ulama besar Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin itu membuat kaedah tajmilu nau'an. Ya, operasi kecantikan itu ada dua. Pertama, tajmilu li izalatil aib. Operasi untuk menghilangkan aib. Maka ini boleh, fala ba'sa wala haraj. Wa nau'tsan yang kedua, tajmilu zaid, yaitu operasi plastik menambah kecantikan. Maka dia wahwa muharramun la yajuz. Haram, tidak boleh. Maka kaidah umumnya, makana li tajmili faharamun wa makana li izalatil aib famubah. Ini boleh. Ya, dalil-dalilnya silahkan baca di buku ya. Ini kita percepat ya. Sengaja kita percepat. Dalil-dalilnya itu, dalil-dalil tentang kaidah operasi itu silahkan baca, saya sampaikan di situ. Dalil yang mengatakan boleh ya, ini hadisnya, yaitu ada sahabat ya, ada sahabat Urfujah bin As'ad, dia itu hidungnya terpotong. Usiba anfuhu yaumal kulab fil jahiliyah. Dia pernah ikut perang di zaman jahiliyah, maka hidungnya itu terpotong. Hidungnya terpotong. Ya. Dulu saya agak gimana maksudnya hidung terpotong tuh ya. Oh, baru ingat, karena hidungnya orang Arab mancung gitu kan. Nah, jadi begitu kena pedang tes kepotong. Kalau kita kayaknya, nah, ya, jadi hidungnya kepotong, kena pedang terus potong karena mancung. Ya, kalau kita aman insya Allah ya, aman. Kepotong, maka fatakhazat ungfan miwarokin, kemudian dia membuat hidung palsu dari perak, tetapi fa'antana alaih, dia membusuk, maka amron Nabi SAW ayatah kita angfan min zahab. Kemudian Nabi perintahkan coba pakai hidung palsu dari emas, kemudian tidak membusuk. Ini boleh, berarti menunjukkan padahal laki-laki tidak boleh pakai emas. Adapun mengubah ciptaan Allah, wala amrunahum falyughayyirna khalqallah, dan mereka benar-benar mengubah ciptaan Allah. Jadi tidak boleh. Ya, tidak boleh operasi invasif yang operasi, dan yang namanya invasif operasi dia mengubah. Nah, kemudian sekarang kita jelaskan ini. Apa yang dimaksud dengan taghyiru khalqillah? Mengubah ciptaan Allah. Jadi tadi kita sampaikan, tidak semua perubahan itu mengubah ciptaan Allah. Ya, atau dituduh mengubah ciptaan Allah, enggak semua. Karena definisi mengubah ciptaan Allah, ini ringkas aja ya. Yang pertama dia mengubah selamanya atau mengubah dalam jangka waktu yang lama. Sehingga kalau yang sebentar kemudian berubah lagi, atau dia berubah sebentar kemudian kembali lagi ke bentuk asal, ini bukan mengubah ciptaan Allah. Contohnya tadi, banyak yang nanya hukum rebonding rambut. Hukumnya apa? Boleh, nanti dia keriting lagi. Ya, seperti itu. Boleh. Hukumnya maskara. Boleh, karena nanti dia balik lagi. Ini bukan mengubah ciptaan Allah. Seperti itu. Ya, kemudian termasuk mengubah ciptaan Allah adalah dia instan. Dia instan, makanya operasi-operasi tadi nggak boleh karena instan semuanya. Adapun kalau dia pakai proses rajin kayak tadi ya, katanya teman saya dokter kulit, intinya rajin cuci muka, pakai pelembab dan pakai sunscreen meskipun dalam ruangan, tiba-tiba dia ya jadi glowing, bagus dan sebagainya. Ini bukan mengubah ciptaan Allah, memang rajin rawat. Dan prosesnya bertahap, tidak instan. Seperti itu. Ya. Tidak instan. Jadi memang bertahap berubahnya, seperti itu. Ya, dan kemudian yang dimaksud dengan taghyiru khalqillah, dia itu masih berubah dalam tahapan urf, kebiasaan dan aklus salimah, akal yang sehat. Jadi masih wajar, baik secara adat maupun akal sehat. Oh, kalau segitu tuh wajar.
Ya, wajar. Masih berubahnya masih wajar. Bukan yang yang akal sehat bilang ini ya jelas ini ngubah ciptaan Allah ini apapun tekniknya gitu. Ya, misalnya contohnya impulse whitening ya, impulse whitening. Itu bisa, impulse whitening itu bisa ngubah bertahap tiba-tiba yang sebelumnya yang sebelumnya suram, gelap, hitam, kucel gitu ya. Tiba-tiba jadi bersinar bak rembulan. Itu bisa itu, bertahap. Ustadz ini kan bertahap, enggak ubah ciptaan Allah, tapi itu secara adat maupun akhlus salimah dia berubah itu. Itu mengubah ciptaan Allah namanya. Nah, ini kaedah definisi mengubah ciptaan Allah. Dan semuanya ini tentu kita kembalikan kepada ahlinya yang menilai. Bukan yang menilai, bukan kita. Karena kadang-kadang kalau kita bukan kita yang ahlinya, kita menilai berdasarkan kacamata hasad. Ngubah ciptaan Allah tuh. Ya, karena cuma hasad doang gitu. Jadi semua kita kembalikan kepada ilmu. Ini definisi mengubah ciptaan Allah. Ya, mengubah ciptaan Allah seperti itu ya. Taghyiru khalqillah. Itu dijelaskan para ulama, ada fatwanya. Ya, ada fatwanya. Makanya salah satu ulama ya yang bilang tadi kerutan itu ya, dia bilang enggak mengubah ciptaan Allah. Kenapa? Karena kalau berhenti disuntik dia balik lagi kerutannya katanya. Oh gitu. Ya. Berhenti disuntik, kerutannya balik. Dia ulama ini bilang, saya dengar fatwanya. Atau nanti kita bacakan. Seperti itu. Nah, itu contoh mengubah ciptaan Allah. Operasi jelas tidak boleh. Dengan berbagai macam jenisnya tadi ya. Berarti nggak boleh ya. Operasi pembesaran ya, dada. Ya, operasi belakang gitu ya. Operasi apa lagi? Nggak boleh. Meskipun, nah ini pertanyaan paling banyak nih. Paling banyak pertanyaannya nih. Meskipun disuruh sama suami. Nah ini nih. Paling banyak. Ustadz saya itu disuruh sama suami Ustadz katanya. Ya supaya apa? Supaya lemak di perut dipindahin ke dada katanya. Suami saya ngebet banget katanya. Padahal dia ngebet gitu. Bawa nama suami, enggak ya, insya Allah enggak. Jadi tetap tidak boleh meskipun suami yang nyuruh. Ya, untuk meraih ridho suami Allah, ridho suami kan ridho Allah gitu ya. Unzuru aina anti minhu fa innahu jannatuka naruk. Perhatikan posisimu depan suamimu karena suamimu surga dan nerakamu. Ini tetap tidak boleh ya, ibu-ibu akhwat, tidak boleh. Karena kaedahnya la ta'ata fi makhlukin fi maksiatil khaliq. Tidak boleh taat kepada makhluk ya dalam berangka bermaksiat kepada Allah. Tidak boleh. Ya seperti itu. Ya intinya secara umum operasi tindakan untuk menambah kecantikan dengan invasi bedah itu tidak boleh kalau untuk kecantikan. Nah yang boleh adalah untuk izalatul aib. Nah ini kita bahas juga jadi kaedah biar tidak ngambang. Makanya pembahasan selanjutnya, apa patokan aib yang boleh operasi plastik? Ini penting juga dibahas nih. Ini juga penting dibahas. Apa tadi kan boleh, yang boleh apa tadi? Izalatul aib, atau sebagian bilang i'adatul aib, mengembalikan aib dari sebelumnya. Apa patokan aib di sini? Ini penting juga nih. Sesuai dengan di buku, Ustadz, hidung saya pesek, mancungnya terlalu dalam. Setiap saya keluar jadi bahan olok-olok, saya dibully. Ini aib bagi saya. Boleh operasi ya Ustadz ya? Kan Ustadz kan bilang boleh untuk izalatul aib gitu ya. Seperti itu. Ya, Ustadz kulit saya terlalu hitam nih. Ya, harusnya itu kan saya masuk ruangan kan cerah, ini malah jadi suram gitu ya. Ya. Sudah. Ya, ini aib bagi saya, boleh enggak saya impulse whitening Ustadz? Ya, atau disebut dengan suntik artis. Ini aib Ustadz. Seperti itu ya. Demikian juga dengan yang lain-lain ya. Ustadz ini aib bagi saya, aib. Nah, jadi semua pada ngaku aib nih, gitu ya. Oh, berarti banyak aibnya. Gitu ya. Ini juga penting patokan aib ini. Yang dijelaskan ulama, izalatul aib pamubah boleh. Ya. Jawabannya adalah
Ya, ini patokan aib ya, biar nggak gampang, tidak bermudah-mudah aib. Jadi patokan aib adalah pertama sesuai nas syariat dan penilaian ahli dan urf. Perhatikan, dalam ilmu kedokteran ada namanya variasi jenis. Dalam ilmu kedokteran ada namanya variasi jenis. Dan variasi jenis ini berarti normal, bukan aib. Contoh kita kembalikan kepada hidung tadi ya, hidung. Kembali kepada hidung ya. Jadi memang ada orang yang memang hidungnya terlalu datar gitu. Ya, atau enggak punya hidung bahasanya. Nah, memang ada dalam ilmu kedokteran. Dan itu dianggap kelainan. Ya. Maka ini boleh operasi. Boleh operasi. Tapi kalau dia peseknya itu karena variasi jenis, artinya dalam masyarakat, misalnya orang Indonesia, yang peseknya seperti dia, memang ada jumlahnya sekitar 20%. Atau mungkin 15%. Maka ini bukan aib, berarti ini variasi jenis. Bukan aib. Berarti kita harus sabar, ya udahlah Allah takdirkan begitu. Ini namanya variasi jenis. Ya jadi bukan alasan, saya pesek Ustadz. Sering dibully, sering diapa, saya nggak percaya diri, saya nggak apa, kemana-mana saya dibully terus, diolok-olok. Ini kan aib bagi saya boleh nggak operasi plastik? Jawabannya kalau memang itu variasi jenis, ya mungkin 15%, sukunya seperti itu, 20%, berarti itu variasi jenis, takdir Allah. Tapi saya dibully, diapa, nggak apa-apa. Nanti bisa, justru itu katanya orang masuk surga jalur dibully gitu, enggak ya? Ya, jadi ya, jadi yang nanya Ustaz, jadi ini itu ada pertanyaan, Ustaz saya punya aib nih, muka saya begini, sering dibully, sering apa? Pertanyaannya, apakah saya bisa masuk surga jalur dibully dan gibahi Ustaz gitu? Ada aja pertanyaannya. Ya, masuk surga jalur terzolimi gitu. Jadi ini patokan aib. Jadi jangan juga ulama mengeluarkan fatwa izalatul aib boleh, dikit-dikit aib semuanya, enggak. Ini dinilai oleh syariat, dokter ahli dan masyarakat secara umum. Ya. Maka itu kalau variasi jenis bukan. Sekali lagi variasi jenis beda dengan aib. Demikian juga bentuk gigi. Bentuk gigi ya. Jadi kalau bentuk gigi sekedar tidak rata sedikit itu ya nggak apa-apa. Kadang variasi jenis, ya kan? Cuma ada variasi jenis yang gigi depannya terlalu maju. Ya, bukan variasi jenis. Cuma ada kelainan yang gigi depannya terlalu maju. Dulu kita pas belajar namanya tomingse namanya. Tolong mingkem sedikit. Karena terlalu maju susah mingkem dia ya. Nah ini secara kedokteran juga dia harus dioperasi pakai behel gigi sekarang ya, supaya giginya nggak maju. Karena kalau dia nggak mingkem, maka rongga mulutnya selalu kering dan ini bahaya. Ya demikian juga yang lain. Ya demikian juga dengan yang lain. Contoh misalnya sama juga ini bentuk rahang ya. Mungkin di Indonesia ternyata nggak ada rahang seperti itu. Berarti dia itu termasuk kelainan. Ya. Atau mungkin contoh ekstrim mungkin dalam ilmu kedokteran ada namanya istilah polidaktili. Polidaktili itu jarinya 6 atau 7. Saya punya teman namanya dia punya polidaktili. Ya, dia jarinya 6. Maka ini harus dioperasi, dihilangkan. Ya, harus dihilangkan. Demikian juga setelah tabrakan wajahnya rusak, rekonstruksi wajah boleh, malah ini dianjurkan. Seperti itu. Ya, ini izalatul aib boleh. Ya, kalau memang dia aib. Kemudian juga sekarang dan juga ini belum selesai sampai di sini, pembahasannya belum selesai. Bahkan ulama pun membahas, oke misalnya hidungnya terlalu mancung ke dalam, datar gitu ya. Dan ahli mengatakan tidak ada variasi jenis seperti ini, berarti aib.
saking mancung ke dalam hidungnya itu, ya, dan memang saya pernah lihat ya seperti itu. Saya juga sampai mikir napasnya gimana nih orang nih ya. Pernah saya lihat gitu ya. Dan ahli mengatakan ini tidak ada, dia ini kelainan, bukan variasi jenis. Ada tapi 0,1%. Nah ini berarti aib berarti. Boleh dioperasi. Nah sekarang operasinya bagaimana juga, ulama buat kaedah. Operasinya adalah mancungnya itu bagaimana, mancungnya sebagaimana kedua orang tuanya. Demikian juga ada orang tabrakan wajahnya hancur. Maka rekonstruksinya adalah sesuai dengan wajah yang kemarin. Jangan aji mumpung tabrakan wajah ya. Jangan habis tabrakan wajahnya hancur. Kemudian ke dokter plastik kemudian bawa fotonya Blackpink tadi. Tolong kayak gini dong gitu ya. Ini nggak boleh nih. Ya, kalau begini mah semua pengen tabrakan. Ya. Kalau kayak gini pengen. Ya. Jadi ulama buat kaedah ya. Jadi dia pun operasinya pun bagaimana mendekati kedua orang tuanya hidungnya begitu. Tidak boleh aji mumpung. Ya. Dan itu sebagaimana ulama membuat permisalannya. Dulu nanti kan di hari kiamat itu kan satu hari seperti 1 tahun. Ya, para sahabat pun bertanya gimana sholatnya, maka perkirakanlah sesuai dengan waktu kita. Jadi dikiaskan kayak begitu. Tidak boleh aji mumpung. Ya. Nah ini contoh, ini perlu dipahami ya, patokan aib untuk operasi dan sebagainya. Jadi tadi kita tengah-tengah ya, jangan dikit-dikit aib, dikit-dikit ini jangan gitu. Tadi itu. Oke kita lanjut pembahasan selanjutnya. Nah ini penting juga. Hukum skincare tanpa label halal atau sertifikat halal. Ini paling banyak ditanyakan. Skincare tanpa label halal, sertifikat halal. Nah ini perlu diketahui, hukum asal urusan dunia, makanan, minuman, obat, itu hukum asalnya halal dan boleh. Hukum asalnya. Jelas firman-Nya huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Allah lah yang menciptakan lakum bagi kalian, silahkan semua di muka bumi ini, jadi boleh. Ya, sesuai dengan kaidah juga al aslu fil asya al ibahah. Hukum asal sesuatu boleh. Hatta yadulla dalilu ala tahrim. Sampai ada dalil yang bilang haram. Demikian juga kaidah al aslu fil at'imah wa asyribah wal adwiyah. Hukum asal makanan, minuman, obat hukumnya mubah. Sehingga apapun itu termasuk skincare. Hukum asalnya mubah. Lalu bagaimana dengan sertifikat halal baik MUI maupun sekarang kan Kemenak? Hukum asalnya pertama kita syukuri, kita senang, kan kita bangga, senang ya. Syukur ada majelis ulama, ada Kemenak yang meneliti dan memberikan sertifikasi halal pada produk makanan, skincare dan sebagainya. Sehingga membuat kita lebih tenang. Kita bersyukur dulu. Tetapi jangan sampai kaedahnya terbalik. Kalau tidak ada sertifikat halal berarti haram. Nah, ini tidak benar. Nah, sehingga dulu saya waktu ikut pelatihan pelatihan sertifikasi MUI. Dulu saya ikut pelatihannya ya. Intinya pelatihan dan ujian gitu ya, lulus apa enggak gitu. Ada pertanyaan dari satu peserta. Nanya, Pak Yai, terkait dengan sertifikat halal, saya punya pendapat sebenarnya di Indonesia ini lebih butuh sertifikat haram daripada sertifikat halal. Jadi mending produk-produk itu langsung aja haram, selesai. Ya, lebih butuh sertifikat haram daripada halal, sebagaimana di negara-negara luar langsung nih not halal produk, not halal food langsung. Ya. Karena kalau sertifikat halal ini kadang-kadang kita bingung Pak Kiai. Ya, karena masyarakat kita kalau enggak ada dibilang haram. Kalau begini nanti susah semuanya. Ya, apa-apa dituduh enggak halal, sampai-sampai mie ayam pinggir jalan enggak halal nanti. Semua pada curiga. Ini ayamnya asli atau tiren? Ya, yang nyembelih siapa, muslim apa enggak?
Kalau yang nyembelih muslim nggak lupa baca bismillah apa enggak? Kan gitu. Iya kan? Nanti kan jadi serba curiga gitu. Jadi hukum asalnya halal gitu. Ya itu sampai ada ide seperti itu. Nah, sehingga kita tuh terkait sertifikat halal kita bersyukur. Ada yang meneliti, kita tenang jadinya. Ya, tetapi jangan sampai muncul mindset kalau nggak ada berarti haram. Kemudian muncul mindset juga kalau nggak ada sertifikat halal berarti syubhat. Ini nggak benar juga. Ini juga tidak benar. Kalau tidak ada sertifikat halal berarti syubhat. Ini nggak benar ini. Dan beberapa orang itu kalau nggak nyebarin haram, dia nyebarin ini syubhat, masih syubhat, jangan pakai. Nggak boleh. Dan kadang-kadang ini kan skincare ini persaingan produk kadang-kadang ya, saling membunuh karakter antar konten kreator. Dan di Indonesia ini reviewer produk skincare kurang netral. Kenapa? Reviewer itu harusnya gak punya produk. Di Indonesia ini reviewer skincare dia juga punya produk. Ini kan konflik of interest, nggak boleh ini di luar negeri nggak boleh. Sehingga akhirnya saling serang di sosmed gitu kan. Ya. Konten kreator, artis atau apa yang sering review produk, dia punya produk nggak boleh ini. Ini nggak netral, konflik of interest. Akhirnya saling serang di sosmed itu sampai masuk pengadilan. Ya, nggak boleh. Akhirnya diserang dengan halal, ini syubhat, ini dari mana, nggak boleh. Jadi tidak boleh melontar pernyataan ke publik, skincare ini syubhat, jangan dipakai, nggak boleh. Kenapa? Pertama, hukum asal suatu itu halal. Kalau bilang haram, dalilnya mana? Kemudian juga, wah habis waktunya nih, ya terakhir ya. Kemudian juga, ya kita kembali kepada hukum asal. Al-yakinu la yazulu bisyak. Sesuatu yang yakin tidak boleh hilang dengan keraguan. Seperti itu. Yakin tidak boleh hilang keraguan. Ini hukum asalnya yakin, nggak boleh kita bilang haram, subhat hanya karena jangan-jangan. Kita bilang haram, jangan-jangan, nggak boleh. Jadi kalau mau bilang haram harus jelas, yakin, ya, tidak boleh. Kemudian subhat juga nggak boleh. Kenapa? Ingat hadisnya itu, innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mustabihat la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Halal itu pasti jelas, haram itu pasti. Di antara keduanya ada umurun mustabihat yang dia masih subhat, yang kebanyakan manusia tidak tahu. Katsirun minan nas. Nah, penjelasan ulama, sebagian besar manusia tidak tahu. Berarti ada yang tahu. Nah, sehingga syubhat ini relatif. Ulama menjelaskan syubhat ini relatif. Bisa jadi bagi kamu syubhat, bagi saya tidak syubhat karena saya tahu ilmunya. Bisa jadi bagi si A ini syubhat, bagi B enggak syubhat. Karena relatif. Nah, sehingga perkara syubhat tidak boleh dilempar ke publik. Ini enggak boleh syubhat. Enggak boleh, karena enggak semua bilang syubhat. Apalagi produk tersebut sudah lolos BPOM. Bagi BPOM jelas. Bagi kamu syubhat. Syubhatnya pun jangan-jangan. Ya. Apalagi digunakan untuk menyerang produk tertentu, menyerang saingan dan sebagainya. Diseranglah ini begini. Itu kan biasa antar produk menyerang. Ya, pakai jalur black. Ya, jalur belakang. Enggak boleh kayak begini. Ya, dan kita tahu bagaimana persaingan ketat dunia skincare, enggak boleh. Ya, menyerang dengan syubhat, enggak boleh. Ya. Nah, sehingga hukum asal halal. Kecuali sebagian ulama mengatakan ada korinah kuat. Ingat, korinah kuat, indikasi kuat. Itu pun tetap kita tidak boleh bilang haram. Karena harus ada dalil. Yang namanya tadi kan hatta yadullad dalil. Sampai dalil. Namanya dalil itu petunjuk jelas. Kecuali ada korinah yang sangat kuat. Itu pun tetap tidak boleh kita bilang haram. Karena halal haram jelas. Gak boleh tengah-tengah, jangan-jangan sampai jelas. Bukti jelas. Masalahnya sekarang ini yang nyebar di sosmed apa itu belum jelas, belum apa udah bilang haram. Gak boleh. Ini kan mengharamkan yang halal, menghalalkan yang haram, gak boleh. Karena fikih itu jelas, haram. Ya. Adapun syubhat itu relatif, nggak boleh kita ngajak-ngajak orang. Ya, apalagi jelek-jelekin nggak boleh. Seperti itu.
Hukum asal kecuali ada korinah kuat. Itu pun cuma sekedar, enggak boleh bilang haram, kita pun sekedar bagi kita untuk warok saja. Warok lebih baik saya jangan deh. Karena korinahnya kuat. Korinahnya sangat kuat. Seperti itu. Mengandung babi, mengandung apa, mengandung ini, ya. Jangan sampai gitu. Nah, sehingga kalau ada produk, ya walaupun produk itu dari luar negeri, dari Korea, dari mana, hukum asalnya halal. Ya, sebagaimana Nabi SAW pun dia memakan Yahudi apa dan sebagainya, hukum asal halal. Kecuali jelas ada konfirmasi pakai bahalang yang haram. Jelas juga terkonfirmasi ada ini. Jadi hukum asalnya halal. Karena mengatakan haram ini hati-hati. Kalau kita bukan ahlinya, ini bisa jadi ya haramal halala wa halalal haramah, dan ini disetarakan dengan mengubah hukum Allah. Ya, hukumannya bahaya ini. Ya, sampai-sampai ini menyaingi tauhid, menyaingi uluhiyah Allah, menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal, sebagaimana yang dilakukan oleh para rohib-rohib dan pendeta-pendeta. Ini hati-hati banget. Nah, oleh karena itu, ketika ada saudarinya, akhwat, muslimah, pakai produk, ya, dan dia hukumnya asalnya halal udah. Jangan nuduh-nuduh gitu, itu produk dari Korea. Haram itu, haram kan kafir, nggak bisa. Dan juga jangan ikut campur urusan orang deh, terserah dia, itu urusan dia sama Allah. Ya. Karena banyak mencaci, mencela sebenarnya hasad dengan glowingnya gitu, enggak juga ya, insya Allah ya. Insya Allah enggak. Misalnya contohnya ada yang pakai produk dari Korea, jangan. Itu haram mufti, minimal itu syubhat, enggak boleh, jangan. Jangan, enggak boleh gitu. Urusan dia sama Allah. Selama belum jelas selama tidak ada ditulis ini non halal, selama dalam ingredientnya itu tidak, ini ada babinya, ada apanya, halal. Halal. Tidak ada berita ini halal. Jadi enggak usah nuduh-nuduh deh, kamu dia pakai yang haram, dia pakai yang haram, enggak, jangan. Hukum asalnya halal. Dan aturan ini dibuat supaya orang enggak gampang nuduh-nuduh. Ya, enggak gampang nuduh-nuduh karena kehormatan itu dalam Islam susah untuk dijatuhkan. Halal. Jadi kita enggak usah ikut campur orang lain deh. Dia pakai produk Korea, pakai produk Jerman, pakai produk apa. Dan sekarang ini pun orang-orang barat pun sudah memperhatikan halal haram, sudah perhatikan mereka. Mereka tahu pasar mereka juga muslim. Ya, mereka tahu kok. Ya, Jerman, Korea dan sebagainya, mereka tahu pasar mereka muslim. Mereka kan sudah mulai membuat produk halal, mereka ankan halal, udah. Seperti itu. Ya. Nah, ini terkait dengan apa? Terkait dengan halal haram skincare. Sengaja saya sampaikan agak ini karena memang kok ribut banget di luar kayaknya ya. Ya, karena memang ternyata ada udang di balik bakwan ternyata ribut-ributnya ini. Ya, mungkin demikian yang terkait dengan halal haram, dan insya Allah kita sudah mulai masuk intinya, dan ini sudah sebentar lagi azan, mungkin kita cukupkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.